Pemirsa, setelah 12 Juni kemarin memberangkatkan satu kereta api jarak jauh tujuan Purwokerto, hari ini PT KAI memberangkatkan 3 kereta api jarak jauh. 10 orang calon penumpang gagal berangkat karena tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID dan SIKM. Hari ini PT KAI kembali memberangkatkan 2 kereta api jarak jauh, yaitu kereta api Bengawan tujuan Purwosari yang berangkat setengah 7 pagi dan kereta api Tegal Express tujuan Tegal yang diberangkatkan pukul 7:40 dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dari 2 perjalanan kereta api tersebut, 10 orang calon penumpang gagal berangkat karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID ataupun SIKM. Pada masa PSBB transisi, beberapa maskapai kembali membuka rute penerbangan domestik. Namun penerbangan tersebut masih terbatas dan hanya mencakup beberapa rute saja. Bahkan tidak sedikit yang mengalami perubahan jadwal atau dibatalkan. Bagi calon penumpang juga diharuskan membawa sejumlah dokumen persyaratan, diantaranya surat keterangan sehat. Jika calon penumpang berasal dari daerah yang tidak memiliki hasil tes PCR maupun rapid test, maka wajib menyertakan surat bebas influenza dari rumah sakit atau puskesmas setempat. Kita pantau kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami, Revika Sibarani di Pasar Senen dan Nadia Valeri di Bandara Soekarno-Hatta. Kita terlebih dahulu ke Revika di Stasiun Pasar Senen. Revika, apakah di hari ketiga ini kereta masih beroperasi, penumpang makin banyak, Revika? Ya, Davi, sebelumnya dapat kami informasikan setelah 12 Juni lalu PT KAI memberangkatkan satu kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen, yakni kereta api Serayu tujuan Purwokerto. Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, PT KAI kembali memberangkatkan 2 kereta api jarak jauh lainnya, yakni kereta api Bengawan, yakni tujuan ke Purwosari, dan juga kereta api Tegal Express tujuan Tegal. Sehingga per 14 Juni 2020 ini, PT KAI dari Stasiun Pasar Senen ini memberangkatkan 3 kereta api jarak jauh setiap harinya, yakni tujuan Purwosari, Tegal, dan juga Purwokerto, yang mana masing-masing dari pukul 6.30, kemudian 7.45 dan 9.15. Kemudian jika kita berbicara terkait jumlah penumpang kereta api jarak jauh ini, pantauan kami memang tidak terlalu banyak sejak pagi tadi, dan kami juga mendapatkan data per hari ini evaluasi 3 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan ada sebanyak 20 penumpang yang berhasil diberangkatkan, namun ada 13 penumpang lainnya yang terpaksa gagal berangkat lantaran tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID dan SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta sesuai dengan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian kami juga dapat informasikan untuk PT KAI sendiri ini selama masa transisi hanya menjual tiket sebesar 70% dari kapasitas bangku yang disediakan, di mana hal ini bertujuan untuk melakukan adanya physical distancing atau jarak selama perjalanan di dalam kereta. Untuk mengetahui informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, ada rekan kami Nadia Valeri. Silakan, Nadia. Ya, Revika, Davi, dan juga pemirsa, situasi terkini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terpantau sepi, tidak terlihat adanya keramaian, dan untuk antrian penumpang baik di tahap pengecekan suhu tubuh maupun di tahap verifikasi dokumen persyaratan juga masih terpantau cukup lengang. Hingga hari ini, Davi, untuk rute penerbangan domestik yang sudah dibuka memang masih terbatas, bahkan kami melihat dari sejumlah penerbangan yang sudah kembali beroperasi, mayoritas atau sekitar 90% mengalami perubahan jadwal ataupun dibatalkan. Untuk penerbangan yang masih tersedia hingga siang hari ini ataupun dijadwalkan untuk berangkat, diantaranya yakni menuju ke Medan, Makassar, Pekanbaru, Batam, Palangkaraya, Jambi, dan juga Pangkal Pinang. Dan hingga saat ini juga sejumlah persyaratan masih dibutuhkan bagi calon penumpang, yakni penumpang diharuskan untuk membawa surat keterangan sehat ataupun bebas COVID-19 melalui tes PCR ataupun rapid test. Selain itu, penumpang juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh jika melebihi 38 derajat Celcius, akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke studio, Davi. Terima kasih, Nadia Valeri.